Cenah pagi. Hai, kangen ya? Ya ampun, emang udah berapa lama sih nggak ketemunya? Berapa lama nggak ketemunya? Kan baru kemarin. Kemarin kan cuman break aja sebentar. Iya, enggak ke band. Akun aku ke band, iya. Kecil suaranya. Iya, kecil ya. Kecil ya. Selamat pagi. Kecil suaranya. Gitu ya. Kecil suaranya. Masa kecil sih? Sebentar ya. Kecil ya suaranya ya. Kecil ya. Kecil ya. Hah? Kecil ya. Apa iya kecil? Benar kecil suaranya. Emang ngomongnya masih pelan sih ini? Hah? Enggak kan? Enggak, aman. Aku udah update tadi earbuds aku, ya, earbuds aku udah aku update. Jadi harusnya nggak kecil suaranya, udah clear. Mungkin kamu yang belum gedein volume dari handphone kamu, ya. Oke, soft spoken, benar. Lagi soft spoken aja. Suaranya jelas? Jelas, alhamdulillah. By the way, udah pada join apa tuh namanya? WhatsApp channel kita belum? Hah? Udah pada join WhatsApp channel kita belum? Coba, udah pada join WhatsApp channel kita belum? Ini sebelum Dave gabung sama kita siap-siap dulu ya. Aku tuh biasanya kalau siaran ini bukan cuman dipakai buat antibakterial nih, bukan cuman buat ngebersihin tangan dari bakteri atau kuman, tapi aku juga pakai itu untuk ini ya. Nih aku semprot, terus kemudian aku hirup aromanya untuk bisa fokus. Pernah pakai nggak? Jadi biasanya kalau sebelum meeting tuh aku pakainya adalah semprot ini ya. Bukan buat cuman bersihin bakteri atau kuman atau virus. Terus aku rub di tangan, terus kemudian aromanya aku hirup. Nah, kalau kita hirup, terus kita hening sejenak, pikiran kita jadi fokus pakai ini. Kolaborasinya duet sama Clarence. Udah ada di toko Oren, ya. Tinggal dibeli aja. Yang punya aku ini, Geranium and Sea Salt. Terus ada ininya nih, kebaca nggak? Ada ininya. Ada apa tuh namanya nih? Bantu dong, bantu. Jangan cuman diam aja. Apa nih? Bantu. Ada kutipan. Quote ya. Iya. Jamu quote lelaki. Ada nih, ada ya. Ya. Ada Kalau kata-katanya dong Kak hari ini Kak. Kalau ditanya kata-katanya apa Kak? Nih aku ambil dari sini. Hari ini tuh katanya gini, kalau kamu lagi capek, percayalah hari esok pasti lebih baik tuh. Ya, semprot tuh, semprot tuh. Kalau kamu lagi apa tadi? Capek. Lalu abis capek kata-katanya adalah kalau kamu lagi capek, percayalah hari esok pasti lebih capek. Lebih baik dong. Lebih positif dong. Lebih optimis gitu. Percayalah. Kurang tidur nih. Kurang tidur nih. Paling mengerti. Kurang tidur karena habis nge-MC asuransi. Q-card tebel banget pasti. Kegelisahan diri pulang jam 12 malam belum aku
hapus makeup. Ingat, kalau hari ini capek istirahat, besok lebih capek. Ya. Percayalah, hanya ini yang gak kuat. Bekerja sampai larut malam. Capek deh. Lu nge-MC asuransi lagi, Bo, semalam, Bo. Iya. Awarding, Bo. Jadi semalam tuh gue nge-MC. Gimana? Aduh, gue kemarin kayak orang Kayak pekerja, orang sableng. kayak pekerja bener gitu. Dari pagi sampai malam gitu ya. Iya. Kayak yang laku banget gitu. Iya. Dari pagi syuting kena lampu, malam kena lampu panggung, make up tuh belum copot, udah pindah ganti baju lagi. Aduh. Tak tok, ya. Sepatu tuh bawa 2, Mbak. Satu buat syuting kita pakai yang loafer aja ya. Yang malamnya yang hak tahu aku, Mbak. Jangan lupa pakai ya, Mbak ya. Iya. Hak tahu ya, hak tahu. Kayaknya malamnya tuh biar agak beda sama make up siang, kasih shimmer kali ya. Pakai belek artis kali ya, Mbak. Ya, belek artis. Belek artis hadir. Oh my God. Kemarin lo temu kangen sama sobat-sobat kita, Ersa Mayori sama Novita Enji. Jadi, I think yesterday Gitu ada ya? Abu Marlo. Selamat pagi, Abu Marlo. Kemarin tuh, although I was so tired, tapi my love tank is full. Karena siang gue syuting Spill the Tea, gue ketemu Ersa Mayori. Gue udah lama nggak ketemu Ersa Mayori. Terus abis dari syuting, gue pergi tuh buru-buru ke Pondok Indah untuk nge-MC-nya sama Angie. Jadi kan ada excitement yang berbeda ya, Wet. Excitementnya 2, aduh puji Tuhan masih dapat pekerjaan. 3, aduh kerjanya sama teman-teman yang udah lama nggak kerja gitu. Jadi, happy gitu, Wet. Beneran, udah gitu pakai baju bagus. Aduh kan happy ya gitu. Kenapa lagi? Hah? Satunya hilang ya, 2 langsung 3. Satunya nggak ada, 2 sama Ersa Mayori, 3 sama Novita Enji. Satunya apa? Tadi gue nggak ada satunya. Nggak ada. Percayalah. Gitu. Ruth Sahanaya kemarin artisnya. Ruth Sahanaya nyanyi di acara itu. Enggong. Liodra. Jadi pas present gini. Liodra. Hello dari Mbak Titi sama Mbak Ute. Samping gue Angie. Terus Lily bilang apa tuh? Lily dapat apa? Dia ngeliat kita kayak bingung aja gitu kayak. Hebat lo masih kuat nge-MC asuransi. Hebat. Ya, Web. Di mana ada kebutuhan, di situ ada kekuatan, Web. Hebat. Gue baru bayanginnya aja tuh udah kayak, gue enggak deh kayaknya. Iya kan, lu punya kantor, Bo. Kalau kita kan, masa mau tiap hari jagain lilin, Web? Lu merasakan ada energi-energi yang berbeda nggak dari gue nih hari ini? Pet. Ih, ngapa sih? Siaran, tektokan, bertanya, 2 arah. Oke. Jadi kemarin kalau geng duet bertanya kenapa sih lu udah 3 hari nggak siaran, baru siaran sehari, mendadak nggak siaran gitu. Ini kuping gue pagi. Pot gue sih, halo. Belum lo update kali. Gue tadi pagi-pagi sebelum gue kena masalah udah gue cek dulu ini baterainya aman apa enggak ya. Udah diupdate atau belum softwarenya. Udah gue mah. Halo. Ya, halo. Ya, oke. Ya, halo. Nah, halo. Jadi kemarin itu Iwet mendadak dapat sesi konsultasi terapi ya, Wet ya. Betul, hipnoterapi.
Hipnoterapi dengan Dokter Yuliana. Dokter Yuliana itu salah satu tamunya Duet With di podcast kita. Betul. Kalau teman-teman udah nonton episode di mana kita membahas pentingnya berdamai dengan luka masa lalu. Sebenarnya ini kayaknya tuh jawaban doa Tuhan ya, Wet ya. Kan Iwet Betul. langsung tergerak hati selesai syuting podcast. Ya. Aku pengen dong dokter, terapi sama dokter. Terus ternyata jadwalnya dokter Iwet baru dapat 2027 ya, Wet. 2026, jangan lebay. Oh iya. Karena gini, 2026 abis podcast kita tayang, ada temen gue, Bo, masa gue bisa bantuin nggak? Bantuin apa? Yang kontakin dokter lo dong, tamu itu. Masa gue baru dapat 2027? Gue gini, Iwet aja dapetnya 2026. Gue gini, daftar aja, nanti antri. Gue gitu. Iya. Benar. Jadi Dokter Yuliana itu tuh salah satu tamu podcast yang membuat hati gue tergerak banget. Gue kayak dengerin dia tuh gini, kayaknya gue butuh ini deh. Gue pikir gitu ya, karena kan gue psikolog udah, psikiater udah, ya kan? Udah ya? Udah psikolog udah, psikiater udah. Cuma menurut gue psikolog itu tetap gue harus punya rutin tuh untuk ketemu. Karena kan balik lagi yang lo bilang, kita kan sebenarnya tidak pernah selesai. Terus berjalan, terus hidup, terus tumbuh, terus masalah tuh tetap ada gitu. Terus ketika ngobrol sama Dokter Yuliana, ini mungkin kayaknya akarnya dulu nih mesti gue beresin, karena gue belum berdamai dengan itu. Terus caranya dengan apa sih hipnoterapi itu? Gue bilang lah mengajukan diri, Dok, aku juga mau dong di hipnoterapi. Oh ya udah daftar. Pas tanya sama asistennya hari itu, Mas, ini tuh baru ada Maret 2026. Terus gue cuman gini, Allahu Akbar, jauh amat ya, kayak nyelesain masalah kok capek gitu. Akhirnya kalau nunggu 2026 Maret mah lu curiga udah keburu giil ya, Say? Bukan giil, Kak. Ya, ada banyak orang-orang yang kemudian gue lukai karena hurt people. Hurt. Bener nggak ya? Bener. Terus ternyata dapat kabar kalau gue dapat sesi di bulan Agustus. Gue bilang gue mau, langsung gue ambil, langsung gue bayar, gue transfer hari itu juga, langsung gue secure semuanya. Walaupun tetap kemarin ada aja kurangnya, kagak isi form. Ya ampun. Terus gimana dong cerita sih, kayak apa proses hipnoterapi? Walaupun gue udah pernah ya, gue udah pernah terapi hipnoterapi 2 bulan waktu itu gue. Nah, kalau Dokter Yuliana ini yang kenapa bikin gue kepingin, karena dia bilang 1 kali aja cukup. Tapi kita harus benar-benar temuin akar permasalahannya. Gitu. Nah, mungkin karena niat gue juga udah kuat banget kali ya, Dev ya. Jadi, untuk nyelemin masuk ke situ tuh cukup mudah. Oh, yang ini nih yang mesti diberesin gitu. Nah, yang gue pelajari, gue mau nanya dulu sama lo. Takut salah ya. Mau konfirmasi dan afirmasi. Jadi sebenarnya hipnoterapi tuh mirip kayak sesi psikologi, cuma kita ditambah dengan menggunakan gelombang theta dan juga delta untuk memasukkan afirmasi-afirmasi dan kita ketemu sama akar permasalahan kita. Bener nggak sih? Ya, kan seperti penjelasan Dokter Yuliana ya gitu, bahwa kadang ketika kita lagi bergerak di alam sadar ini, kita kan banyak resistensi gitu ya. Kita kan kayak enggak deh, gue nggak apa-apa kalau ditanya, lo ada problem apa sih? Malu kali gue cerita problem. Tapi ketika lo dihipnotis, lo masuk ke gelombang theta, biasanya kesadaran kita akan lebih relax, kita akan lepas. Jadi akan ketahuan sebenarnya what is actually your problem. I think betul. In a simple Joe like that deh. Nah, benar. Cuma gue tuh nggak perlu sampai di hipnoterapi untuk nemuin si akar permasalahannya nih. Oh. Jadi dari ngobrol konsultasinya, isi form bersama, akhirnya gue ngisi formnya bareng sama Dokter Yuliana, dipandu sama dia. Di situ mulai kelihatan set, dan karena balik lagi gue nggak pakai resistensi karena gue yang menawarkan diri, cepet. Oke. Iya kan, langsung ketemu yang ini nih, gitu. Terus udah gitu, duduk, relax, langsung aja. Gue nggak perlu ceritain masalahnya apa ya, karena menurut gue it's very private gitu. Cuma satu hal yang gue pelajari adalah hipnoterapi itu dengan si gelombang theta itu membantu kita untuk mengeluarkan emosi terhadap akar permasalahan kita.
Hmm. Ketika gue ketemu tuh sama permasalahan itu kan gue dibawa tuh ya. Gue dibawa ke momen itu, gue nangis gerung-gerung, Bo. Oh iya. Iya. Tadinya gue tahan, gengsi. Gengsi. Ya. Takut maskara bleber ya, Beb. Bener ya, mana foundation kan di sini kan concealer ya. Iya dong. Nanti kan hilang semua ya. Masa lu keluar dari ruang terapi kayak siluman babi ya, kayak Sun Gokong, Makanya kan nggak mungkin. nanti Cabi tanya bilang apa? Kenapa Mas? Kok matanya Gila Sun lu. Gokong? Iya. Nggak tahan, Nggak bisa. nggak bisa. Si gelombang theta tuh emang penyebabnya. Memang. Ya. Nah itu kan kita rilis ketika kita di Theta. Bener. Terus ketika lo hipnoterapi itu kan kayak di prom ya sama dia, di guide gitu kan, di guide. Ngomong gini, ngomong gitu, nggak bisa diperintah. Lu ya, Bo, saat lu di gelombang Theta aja lu nggak bisa diperintah orang. Lu tuh, oh my God. Nggak bisa disuruh. Lu bener-bener ya. Gue tuh abis itu gue sadar gini, anjir, gue bahkan tadi ngelawan loh. Iya. Tapi karena gini, gue nggak ngomong gitu, gue nggak mau ngomong kayak yang lo suruh, Dok, nggak mau. Karena gue punya perasaan sendiri yang pengen gue omongin, akhirnya gue keluarin aja. Dan ketika gue ibaratnya gini ya, ketika gue kemudian bener-bener ngeluarin isi hati gue itu, di situ gue nangis gerung-gerung, Bo. Di situ gue nangis gerung-gerung. Di stop sama dokter Yuliana. Karena? Kan gue punya hipertensi sama stroke. Takutnya kalau makin emosi, meletup-letup, koit di tempat duduk kan. Coy. Iya, jadi ditahan. Tadi saya tahan akhirnya, Wet. Dia bilang gitu, karena saya khawatir. Emosi kamu tadi meluap sekali, dia bilang gitu. Terus gue gini, iya, lo harus tahu. Ini langsung aja ya. Pokoknya gue menemukan si akar permasalahannya. Gue temuin akar permasalahan tersebut. Kemudian gue pahami apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kemudian gue terima. Bukan gue maafkan, gue terima. Gue terima, gue sadar bahwa, disadarkan ya, bukan gue sadar. Gue disadarkan bahwa itu tuh udah lewat, Web. Ngapain harus lo lingering ke masalah itu? Karena when you are lingering to that problem, to that story behind, lo jadi berat jalannya. Lo jadi berat jalannya, lo jadi rungsing, lo jadi perfeksionis yang berlebihan, ambisius yang gak ketulungan, lo gak pernah merasa cukup, lo gak bisa pegang uang. Gila ya, senyum lo biasa, lo jangan kayak Bunda Maria gitu, biasa. Kan ceritanya damai. Bener. Terus itu tukang roti suruh diem kayak di belakang. Gak ada tukang roti. Oh, lo pendengaran lo udah mulai budek. Kayaknya gue harus hipnoterapi lagi untuk pendengaran gue. Semua hipnoterapi. Terus abis itu cuma gue nggak tahu kalau lo waktu hipnoterapi lo bisa sampai lihat vividly filmnya nggak, gambarnya. Kalau gue nggak bisa, tapi gue bisa merasakan momen itu, ketakutan gue, sedihnya gue itu gue bisa rasain. Dan ketika gue lepasin tuh tiba-tiba pendar-pendar cahaya gitu, Bo. Gitu. Terus endingnya adalah balik lagi nih, si gelombang theta ini kan sebenarnya jadi medium untuk masukin afirmasi-afirmasinya kan. Diterima, dimaafkan, terus kemudian mengafirmasi bahwa gue itu cukup, gue nggak perlu membuktikan apa-apa lagi, gue nggak perlu menunjukkan bahwa gue tuh mampu karena gue mampu. Terus gue cuman gini, begitu selesai gue diam gitu kan, terus gue gini, makasih ya Dok, gue bilang gitu. Dia bilang iya sama-sama. Terus apa rasanya sekarang? Lebih ringan. Gue senyum loh seharian loh. Pulang nggak capek loh. Seru. Dan anehnya itu tuh gue kayak tidur tapi gue sadar semuanya. Tapi nggak tidur. Keren deh. Dikasih PR nggak yang harus lo kerjain?
Enggak. Oke, mau gue kasih PR nggak? Ih, kenapa? Guru gua bukan lo apa? Bukan. Tuh ya, tuh, dikasih perintah. Ya Allah, wet. Lu tuh Ih, lu susah siapa? banget. Gila ya lo. Gue sih kagum sama guru-guru lo pas sekolah. Nih anak pasti rese banget nih di kelas nih. Berasa paling jago. Najong. Ih, bukan donatur kok ngatur. Ih. Ih, salah lo. Lah, kalau nanya gue, kan lo yang ngatur gua. Gitu. Well, apa PR-nya? enggak, gue bercanda aja. Tapi gue sih percaya, gue seneng bahwa lu merasakan apa yang lu rasakan sekarang gitu. Karena kan banyak dari geng duet yang kemarin juga DM ya. DM bilang, mengucapkan terima kasih, ada yang refer to siaran pagi ini sebagai obat tenang, ada yang bilang tuntunan beramai-ramai, kata dia gitu. Biasanya aku nontonnya sendiri-sendiri sama masing-masing, tapi ngebahasnya rame-rame gitu. Apapun itu ya, hidup itu kan pasti nggak selalu manis ya, Wet ya. Jadi buat geng duet yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, nggak semua orang punya kesempatan healing serupa dengan Iwet dan saya. Apapun itu pilihan healing journey teman-teman. Ada yang dengan berdoa saja cukup, dengan meditasi saja cukup, curhat dengan kerabat, sahabat, keluarga cukup, curhat dengan yang di atas cukup, hipnoterapi, psikiater, psikolog cukup, dengan ngedengerin aplikasi aja sambil podcast gitu udah dirasa cukup. Baca buku aja, journaling aja, whatever it is gitu ya. Gue sih hanya berdoa apapun gitu ya jenis terapinya, proses penyembuhannya, I think itu hanya akan berhasil kalau kitanya mau dan membuka diri. Kan tadi ada yang bilang, aku nggak berhasil loh Kak hipnoterapis. Mungkin selain lo mau dan membuka diri, memang belum siap dan belum waktunya. When it is time, it is time. I think so gitu. Kayak bunga nggak pernah maksa dia untuk mekar hari ini, tapi ketika waktunya dia mekar, dia akan mekar gitu. So when it's time, it's time. Iya. Ratri Indah nanya gini, Dev, Kak Iwet closure-nya cukup ke diri sendiri kah? Atau perlu ke si orang yang, oke, dia nyebutnya penyebab masalah atau mungkin akar permasalahan lah ya, kita sebut seperti itu. Jawabannya gini, bisa ya dan tidak. Kalau lu bisa datengin orang tersebut atau sumber permasalahan tersebut, menurut gue itu akan total closure. Bener nggak, Dev? Ya, apakah lo peluk dia atau apa, itu bisa. Tapi satu hal yang Dokter Yuliana bilang kemarin gini, kamu nggak bisa paksain loh orang itu untuk menjadi seperti apa yang kamu mau. Ini kemarin juga gue belajar, Dev. Projection is real, you know. Oh yes. Projection is real. Actually, it's you, it's me, projecting myself towards the people that hurt me, menurut gue gitu ya. Ternyata setelah gue ngobrol dalam sesi itu, terus gue gini, damn, ternyata gue yang maksain diri. Gue pikir orang itu yang memaksakan kehendaknya ke gue. Ternyata gue juga punya pemaksaan kehendak kepada dia. Gue meminta dia untuk berubah, gue minta dia untuk lebih ngerti gue minta dia untuk mengikuti apa mau gue. Sementara bisa jadi orang itu emang ya udah gitu lahirnya. Dia nggak tahu hidup tuh kayak apa harusnya, nggak ada yang ngajarin dia. Akhirnya di situ gue nemu bahwa kuncinya memahami orang lain yang berangkatnya dari diri sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah closure cukup ke diri sendiri atau perlu ke si orang penyebab masalah? Ke elonya dulu. Karena balik lagi, kalau lo mengharapkan si penyebab masalah itu, misalnya minta maaf sama lo, memperbaiki dirinya, belum tentu bisa loh. Udah nonton film Sore? Itu kan contoh lagi, Dev. Iya. Dia memaksakan supaya keinginannya itu bisa tercapai terhadap Jonathan si Sore ini. Pada akhirnya mimisan dia. Mimisan tuh kayak sebuah simbol lu melawan takdirnya.
Nggak bisa Mm-mm. gitu. Semoga aku tetap eling ya. It's good. You look different, you feel different. Hopefully ini menjadi hadiah ulang tahun buat diri lo sendiri. More than Amin. just branded clothes, beautiful Amin. fragrances, Yes. unforgettable experience, tapi Yes. a process of learning and unlearning yourself. I think it is the Correct. most charitable. Mhm. Mm-mm. Ya kan, Menurut gue cherish. kan, gue sempat bilang kan sama lo pingin apa umur 44? Udah bukan kebendaan lagi ya. Gue nggak pingin mobil, gue nggak pingin rumah, gue nggak pingin baju, gue nggak pingin apa. Gue pingin memperbaiki diri dan pingin sembuh. Mm-mm. Gue nggak mau meninggalkan dunia ini dengan penuh kemarahan, penuh dengan kesakitan dan kesedihan gitu. Mm-mm. Ya nggak sih? Hmm. Gitu. Cerita dari hipnoterapi aku. Tadi yang lu bilang projection is real. We project ourselves onto people and people project their emotion onto us. Itu tuh benar banget ya. Speaking of Parah. Speaking of projection gitu ya, lo sempat teman-teman sempat terpapar nggak sih dengan tren dedek-dedek nih di sosial media, performative male? Apalagi tuh performative male. Gue tuh akhirnya it's like the final pieces yang gue gini, oh ini toh maksudnya. Jadi kan kemarin gue main ke Blok M Square sama keponakan gue ya sore-sore. Terus kita main ke Gramedia di Blok M tuh yang baru, Gramedia Jelema apa Jalma. Itu yang di Blok M bukan sih, Dev? Gue Iya. liat foto lo tuh, bener ya? Terus Yang ada kafenya. iya, ada kafenya. And I notice kan itu ngelihat anak-anak muda di Blok M situ kan lagi pada hype-hype-nya gitu ya. Jalma. Iya, dan Jalma itu diambil dari bahasa Sunda ya, rupanya yang artinya manusia. Oh, jelema. Iya. Oh, eta jalma teh jelema. Jadi it's a place for people to connect with jelema. themselves, Iya, with others through books. Iya. Oke. Anywho, gue ngeliat gitu, oh anak-anak sekarang tuh gayanya gini ya. Yang gue perhatiin sih sebetulnya lebih kepada cowok-cowok ya, karena mostly laki-laki di situ. Iya, of course, dan juga ketertarikan gue mungkin ya. Kayak gini, Wet, kayak oh sekarang itu pakai tasnya tuh tas-tas belacu gitu, yang kado tote bag dari kado dari event gitu. Tapi eventnya nggak boleh sembarang event, Wet, gitu. Kalau bisa event-event tuh yang lu nggak ngerti gitu. Pas baca tuh lu gini, apa sih tuh, atau gift-gift dari band, tapi bandnya tuh yang bukan dari dunia lagi, tapi dari antariksa gitu. Band apa sih gitu. Terus ya duduk pegang buku gitu ya. Rata-rata tuh kayaknya tuh solemn gitu ya, kayaknya tuh deep in thought gitu ya. Kalau bisa tuh pakai headset gitu ya, pakai headset gitu ya, pegang buku ya, pegang cangkir kopi gitu ya. Kalau bisa matcha atau kopi gitu ya, gitu ya. Nah di atasnya itu headsetnya tuh udah bukan yang Bluetooth, Wet. Sekarang balik lagi yang kabel. Makanya ponakan gue Emma tuh nyari headset kabel gue diangkut-angkutin tuh, karena katanya di atasnya itu tuh sekarang balik ke kabel, Beb. Balik ke kabel. Ntar foto-fotonya nggak pakai handphone, pakai kamera digital. Oh iya, benar. Gitu. Luna terus, sekarang udah bawa itu tuh, Luna pakai kamera digital. Lo atur deh Lun ya hidup lo. Puyeng gitu. Anak-anak itu dandanannya juga beda. Terus ya tren apa sih ini anak-anak nih ya gitu. Terus ternyata Hana ngasih artikel, ternyata itu yang disebut sebagai performative male. Jadi laki-laki yang perform. Iya, jadi laki-laki ini sengaja sebetulnya it's a performance gitu, dalam rangka untuk memikat lawan jenis. Yang rupanya perempuan sekarang itu, Iwet, lebih jatuh hati kepada laki-laki yang tidak ada di dalam jenis maskulinitas tradisional.
Oh, udah bukan lagi yang anak basket, yang badannya keker-keker. Oh, Jadi oke. disimbolkan dari buku bacaan Hmm, sastra, lagu-lagunya yang hmm, puyeng, Clairo lah, Joan Didion hmm, lah gitu. Karena katanya laki-laki yang hmm. begini tuh lebih emotionally intelligent. Lebih untuk Oh, aww ini tuh mereka akan lebih maturity emotional tuh yang kayak gini nih. Udah bukan hmm, maskulinitas tradisional yang laki-laki yang nggak bisa bercerita, laki-laki yang hmm, gitu, yang brute gitu. Udah nggak yang hmm, gitu, Beb. Dek, sini ngobrol sama Om. Om kayak gitu, nggak perlu pakai puyeng juga udah hari-hari puyeng banget, Dek. Nggak perlu pakai tote bag belacu mah, ya kita mah. Aduh. Wah, jadi disebutnya tuh performative male. Jadi laki-laki yang memang Hmm, berlagak seperti itu untuk memikat lawan jenisnya. Bahkan ada hmm. lombanya loh, Web. Hah? Ada Maksudnya? dilombain gitu, performative male. Sempat ada tuh di TikTok. Dan yang kemarin tuh yang juara satu anaknya Dewi Lestari, si Kinan. Oh, lombanya gimana? Apa pakai ada wadahnya, lembaganya? Jadi kok ya mereka ngumpul aja rame-rame terus kayak Oh, memparodikan gitu, mimicking themselves, setengah making fun oh, of themselves tapi making fun of the oh, culture actually. Gitu. Jadi oh, oke, oke. gue sih melihatnya sebagai gini. How the world is changing ya. Dalam arti gini, perempuan-perempuan tuh juga sekarang tuh punya selera yang berbeda. Udah nggak mau lagi tuh maskulinitas tradisional gitu yang didikte gitu bahwa oh laki-laki harus begini, oh laki-laki harus begitu. Mereka tuh nggak, laki-laki tuh yang get in touch dengan emotional beingnya, yang bisa Hmm, memahami, yang bisa mendengarkan. Kan kan kita setuju ya Iwet ya, hmm, sastra, puisi, lagu itu kan baik buat jiwa ya. Jadi orang-orang yang bisa appreciate seni itu kan pasti lebih apresiatif terhadap kebutuhan orang lain. hmm, Setuju apa enggak? hmm, Ya kan? hmm, hmm. Bertanya, tapi mereka bener-bener emang baca? Good question. Enggak, oke gini deh. Mungkin baca bener-bener baca ya. Bener-bener paham? Atau cuman kulit aja? Nah, kalau dari tulisan Esquire, kenapa Heeh, disebutnya performative male? Ya jadi it's a heeh. performance. Anak umur segitu kan masih di kulit, web. Ah, ya. Sebuah usaha untuk memikat cewek-cewek aja. Karena pada akhirnya tujuan utamanya adalah untuk ngeceng. Em, Oh, dia dia tuh ibaratnya apa? Mimicking ya, mm-mm, mimicking. Kalau mm-mm, misalnya orang-orang sukanya yang kayak gitu ya, gue juga akan menjadi seperti itu. mm-mm. Oh, oke, 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 Oh, oke. lucu ya? Oh, iya lucu, 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 lucu. Actually, ya, mimicking and it's a comedy, laughing the culture gitu. Jadi cowok-cowok ini tuh, Hmm, oh lo cewek pengennya cowok yang begitu. Gue bisa deh performance jadi hmm. cowok-cowok sesuai dengan keinginan lo. Gue jinjing nih maca gitu, baca buku gitu. Oh, Walaupun gue perhatiin di Gramet itu ya orang jinjing buku denger ini, tapi 2 menit sekali lihat handphone, baca handphone. nah, Lihat handphone. Jadi godaan handphone itu real banget, tuh. lu nggak boleh seuzon. Siapa tahu dia lagi ngecek apa artinya dari kata-kata yang dia baca. Could be. Iya dong, siapa tahu itu Ya. sebenarnya adalah tadi apa ya artinya? Oh ini, oke ini gitu. Iya, iya bisa Hmm, jadi, bisa jadi. oke, langsung pada gini, pantas keponakanku kayak gitu. Oh itu anakku banget. Yang nonton tua ya, ponakan, Iya. anak. Iya ya, gitu. Iya. Tapi kan Oh itu alah. nyambung dong dengan apa yang lu bilang projection gitu. Kan kita juga gitu ya Iwet ya. Ketika kita mencari teman, kita kan sebetulnya we project our interest towards our friends. Mm-mm. Ketika kita Mm-mm. mencari pasangan, gebetan, we Mm-mm. project uh, stereotipikal yang kita pengenkan kepada orang tersebut walaupun sebetulnya mah belum tentu orangnya begitu Mm-mm. gitu tapi kita kalau bahasanya Henry Manampiring kita sablon orang itu dengan Mm-mm. proyeksi yang kita inginkan gitu Ya. begitu sablonannya ngeletek lah ternyata lu kagak kayak gitu ya bro
Mm-mm. Ini sebenarnya nyambung juga sih tadi mengenai projection gitu ya, bahwa bukan cuman proyeksi diri kita atau mungkin sesuatu yang kita longing kita taruh di orang lain, Mm-mm. tapi juga bagaimana kita melihat orang lain itu sebenarnya proyeksi diri kita. Mm-mm. Misal ya, kan sering banget ya kita ngomong gitu, toksik nih orang, ini orang toksik nih, ini toksik nih. Coba berhenti sebentar untuk lo kemudian gini, sebentar deh, ini yang toksik dia beneran atau gue ya? Karena kemarin tuh waktu hipnoterapi itu juga gue ngobrol sama dokter Yuliana gitu ya. Misalnya nih gue ngeliat, saya tuh dia nanyakan apa yang membuat kamu marah, Wet gitu. Gue bilang adalah gue marah sekali ketika segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan itu diutak-atik, dikomen, dikritik, atau mungkin diomongin di belakang. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama kerjaan. Lo tau lah ya, gue kalau udah soal kerjaan tuh kan kayak it's my pride and my joy. Gak boleh ada yang bisa utak-atik itu gitu. Ternyata itu berhubungan sama luka gue. Gue itu bener-bener karena balik lagi, dasar tuh karena si luka itu tuh gue selalu harus membuktikan diri. Dan ketika pembuktian itu diterabas sama orang, gue jadi marah gitu. Dan itu jadi menjawab juga ketika ada orang yang berkomentar ke gue, terus gue marah ke orang itu, gue bilang, ini orang toksik nih komentarin gue. Terus gue jadi mikir gini, sebenarnya toksik gue. Guenya yang belum berdamai, dia mah komen-komen aja. Balik lagi yang Kang Abu bilang, itu cuman bunyi-bunyian. Itu cuman omongan aja, lo gak perlu masukin ke hati. Terus gue cuman gini, oh, gue diajak emang untuk memahami di sesi ini ternyata. Terus dibilang tadi, ini Septi bilang, tapi sakit kak. Balik lagi Septi, jangan-jangan kamunya yang belum beres sebenarnya, sehingga kamu merasa sakit. Kalau nggak bisa menerima sakit, gimana bisa jadi sakti? Ih, bagus banget. Gila-gila quote. Kalau nggak bisa menerima sakit, gimana bisa menjadi sakti? Hashtag Dave Hendrik. Coba ulang lagi, lupa pasti ini dia langsung. Oh, itu mah gampang kok, bisa, gila lo. Oh. Tapi iya nggak? Terus gue jadi gini, oh iya ya. Jadi balik lagi gitu, kalau misalnya lo bilang, ketika lo menuding seseorang, dia tuh gini banget ya, dia tuh gitu banget ya. Lo coba diam sebentar terus gini, jangan-jangan guenya nih sebenarnya. Iya. Dan menurut aku sih itu sih sebetulnya adalah sebuah proses ya Iwet ya. Dulu juga kan gue seperti yang lo tahu ya Iwet ya. Gue waktu masih mudaan gitu ya, gue kan merasa bahwa gue tuh adalah partner bekerja yang nggak punya temen. Setuju nggak? Iya, setuju. Tanya ya kan? deh sama semua MC cewek-cewek. Maaf nih, ambil susu dulu. Oh ya silahkan. Ya, tanya aja mau gue sebut namanya nggak? Nggak usah. Dulu MC cewek yang betah sama gue tuh cuman satu-satunya Angie doang. Iya, sama Becky. Iya dulu, ya Becky kan masuknya belakangan di hidup gue, say. Iya benar. Ya kan, waktu di awal-awal gue lagi berkembangnya sih, ya Bo, mana ada tuh MC perempuan yang betah kerja sama gue. Karena ini nyambung dengan apa tadi kata Iwet bilang ya, Iwet begitu take pride on his pekerjaan, so did I. Gue merasa bahwa lu tuh kok bisa sih lu begitu aja nggak bisa? Bego banget, gue tinggal, gue libas gitu. How could you not understand? Aduh, gue gini, lu dikirimin skrip nggak lu baca? Bego ya? Gitu. Udah dijelasin sekali pakai ngulang. Kenapa mesti diulang-ulang sih? Lu nggak denger apa? Gitu. Aduh, itu gue banget. Itu gue banget. Kalau nanya itu karena lu nggak tahu, bukan karena lu ingin ngeceng. Aduh, itu gue banget. Ngeri, bener, serem. Makanya gue nggak punya temen. Gitu. Tapi I learned, oh ternyata karena gue punya luka ya gitu. Gue tuh pengen membuktikan diri, gue pengen dianggap, gue pengen mendapatkan posisi. Sebetulnya lebih kepada pengen dianggap sih, karena I grew up nggak pernah dianggap gitu. Gue tuh cuman, I grew up as somebody yang oke, dia tuh cuman kenapa lo gitu? mimicking the sound. Oh iya terus gitu.
Gue tuh kan, iya kan, salah satunya adalah gue grew up cuman, alah lu mah cuman cakep doang, nggak ada kebisaannya gitu. Makanya gue paling tersinggung sebenarnya kalau orang memuji dia cakep ya. Gitu. Gue tuh lebih loh dari cakep gitu kan. Makanya resistensi gue tuh itu kan. Gue tuh lebih dari cuman cakep loh kan. Kayaknya stereotipikal kalau cakep tuh lu dong gitu. Enggak, gue tuh lebih dari sekedar cakep. Gue tuh nggak suka loh dipuji. Lu cakep, gue nggak suka. Tapi kalau orang ini, lu pinter ya Dave gitu. Which is jarang orang memuji itu ke gue. Gue akan lebih gitu. Iya nggak Nek? Dulu ya. Makanya gue gemes banget. Pengen ngucap nih ya. Mohon maaf nih model kelepasan. Ya lah, tuh lagu-lagu anak-anak sekarang itu sih yang pada dong-dong datang ke tempat kerja sih. Udah gue kunyah kalau dulu di atas panggung. Bisa. Dikirimin skrip tuh dibaca. Kenapa dia? Dulu tuh cewek-cewek itu kalau bisa jalan duduk deh dia. Jongkok di depan Dave Hendrik. Takut ya, Nek? Dulu. Enggak, kan ada yang bilang gini, Kak Dev pinter. Bukan, sebetulnya tuh karena gue tahu gue nggak pinter, Wet. Jadi usaha gue itu 2, 3, 4 kali lipat untuk mengejar ketinggalan gue. Karena gue tahu gue bukan pinter. Ada orang yang terlahir pinter kan. Gue tuh nggak terlahir pinter, Wet. Iya. Benar banget gitu. By the way, kita tuh harusnya ada tamu nggak sih pagi ini? Rabu depan kalau nggak salah, Wet. Rabu ya? Tanggal. Alhamdulillah. Iya, Iwet. Lupus. Kalau tim lo kirim WhatsApp tuh dibaca. Gue baca. Udah gue baca tapi gue lupus. Ya maafin Nek, abis hipnoterapi mungkin ada yang ikut menguap. Nanti tamu kita tuh tanggal 14. Tanggal 14 tuh sehari sesudah apa ya, Wet? Tanggal 14 itu adalah hari lahirnya pramuka sedunia. Serius lo? Iya, 14 Agustus. Oh. 14 Agustus tuh hari lahir pramuka. Ulang tahunnya Daniel Mananta. Iya. Masa? Iya, 14 Agustus. By the way ya, episode Daniel Mananta. Iya, sehari setelah lo ulang tahun. Kita nggak mau bikin acara nih, Wet. Lu ulang tahun Leo, gue ulang tahun Leo gini, Wet. Perayaan nih, kita mau bikin perayaan. Perayaan gak usah yang gede-gede gimana-gimana, yang ya gimana sih, Wet? Iya, aku sih nggak mau. Kalau aku mau perayaan, mah aku GBK minimal. Aduh, Bo. Ya udah deh, kecilan dikit Jakarta Arena deh, ya. Ya, Bo. JCC Plenary Hall. Bisa. Istora. Ba. Oh, yang kelenci aja. Kita Ya, juga udah lama. Ballroom Hotel Mulia lah ya. Kali-kali lah bikin acara dekornya tuh Lotus Design gitu loh, Bo. Lu kelamaan main sama Luna Maya, Beb. Lu lupa diri lu siapa. Hey, Kisanak. Jangan kau lupakan diri kau siapa. Kau pikir kau bulan, hanya kau berada dekatnya. Kau ini punuk. Merindukan bulan. Aku hanyalah punuk merindukan bulan. Ember. Tadi apa lo mau ngomong apa? Daniel Mananta. Ya, episode Duet with Daniel Mananta yang terbaru, teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat ya. Apparently itu juga strike a chord to many gang duet yang nonton gitu ya. Banyak yang DM gue bilang gini, aduh sorry ya Kak gitu, tadinya aku udah agak sedikit pesimis. Aduh Daniel Mananta, kayaknya akan terlalu religius nih, sementara agama aku tidak sama dengan kalian. Aku kayaknya nggak mau nonton. Suami aku nonton, iya mau nggak mau aku denger. Ternyata isinya bagus ya Kak. Iya. Gitu. Jadi itu juga layak disimak teman-teman sekalian ya. Please
have an open mind to listening to the content of our podcast. What a very insightful talk given by Daniel. A very insightful talk. Gue dapat masukan dari geng Duet Iwet. I value setiap masukan. Masukannya itu seperti ini. Om Dave, semoga tidak tersinggung. Apa tuh? Aku bilang gitu. 2 hal Om Dave. Oke, aku gitu. 1, Om Dave tampak kusam di episode itu. Bedaknya hitam banget. Kata dia gitu. Om Dave kayaknya kusam. Oh, oke, duly noted. Yang kedua, Om Dave gak cocok ya pakai kain. Kenapa? Kalau Om Iwet cocok, dia kayaknya priayi. Kalau Om Dave kayak nini-nini ya. Besok-besok bolehlah nggak usah pakai kain, nggak usah maksa kalau emang nggak cocok. Oke sayang. Jatuhnya. nih. Padahal ya, sekedar meluruskan saja ya. Padahal kain gue tuh bagus loh. Gue tuh berusaha duduk dengan anggun, Li. Tapi gue tuh ngikat kain gue tuh terlalu mini. Jadi gue tiap kali duduk anggun, kaki gue tuh kesibak, Bo. Paha gedebok pisang gue ini tuh blek gitu. Gue tuh takut gak elok gitu. Jadi gue nyes gitu. Gue gituin. Lo tuh ibarat kata kayak ini pramugari Lion Air. Kalau abis mau take off duduk di seatnya, disibak tutup karena slitnya tinggi banget. Iya. Jadi wironnya tuh gue gitu. Iya. Kalau tahu kan pramugari Lion Air kalau lagi duduk di kursinya dia tuh pas mau take off abis dia cek semua dia duduk disibaknya sak hap wironnya dikibas gitu. Tapi memang ya kan gue bukan Jawa ya, Bo. Si Iwet kan Jawa tuh, Jawa Padang. Dia terbiasa bawain kain. Bawain kain. Ibarat kata tuh, gue tuh Oki Asokawati ya. Biasa show kebaya ya. Iya. You embody the look gitu. Arzeti Bilbina gitu ya. Kayaknya begitu udah main selendang tuh udah paling oke di catwalk ya. Gini, gue sih gini aja, Bun. Gue gini aja, gini ya. Lo tahan deh pujian lo ya, Om Iwet lebih nyerep bawain kain. Lo lihat sampai nanti beberapa episode ke belakang di mana kreativitas Iwet di dalam membawakan kain naik tingkat. Itu kayak gue begitu season ini ya, season kekainan ini gue gini, saatnya gue berkarya. Iwet dengan jargon gini, enggak Nek, gue tuh mau ngasih lihat orang-orang bedanya make dengan styling. Dewet, si paling stylish. Enggak, si paling styling. Kalau stylish kan orangnya stylish. Oh iya kan? benar. Ini kan kata kerjanya yang gue emphasize. This is the difference between wearing and styling, oke? Okay? Dave cuman, oke. Oke deh, Nek. Kemarin kan gue sempat ketemu Dito Studio Moral. Lo masih inget kan? Kok Studio Moral namanya Dito? Bukan Dito, Dika. Kan berdua dong, Dika sama Dito, gila. Dito. Oh, Walk and Treats. Apa akunnya dia tuh? Walk Talk Dress. Iya, Walk Talk Dress. Iya, Dito benar. Maaf, sabar. Dito, sabar, Radityo Moral. Radityo, iya. Sabar. Iya. Dito tuh gini. Kita udah punya koleksi baru loh, Mas Dave. Nanti kalau mau perlu baju, kabarin aja. Oh iya, oke. Aku bilang gitu. Terus dia gini, kamu tuh masih ngurus baju sendiri ya? Aku gini, iya. Aku gini, kalau buat syuting aku masih ngurus sendiri gitu. Oh kamu soalnya ini banget ya, very hands on. Ya 2 hal sih. mau jawab. Enggak, tapi iya, tapi gimana ya? Gini. Wildan katanya teman aku. Iya, gini, gue bilang gini. 2 hal sih Dito gitu sebenarnya. 1, emang aku suka ya membina hubungan dengan desainer. Aku suka milih-milih gitu. Padahal sebenarnya belum punya duit buat bayar stylist gitu ya.
Yang kedua, terus gue bilang gini, coba kamu tebak deh, di antara kami berdua siapa yang paling rewel mengenai penampilan? Oh, lu tanya ke Dito nih. Terus jawabannya Dito adalah Mas Dev. Udah pasti Mas Dev lah di antara Mas Iwet atau Mas Dev sih. Gue tuh level profesionalisme gue di dalam baju tuh udah yang Dewi Kwan Im, Bo. Gue tuh dipakein apa aja, gue pakai. Gue tuh ibarat kata ya, you say you jump, I jump. Ya, lu suruh gini, pakai kebaya deh, gue pakai. Ini baju sempit, jangan duduk, gue berdiri. Ini baju gatel, minum Insidal, gue minum tuh Insidal untuk pakai tuh baju. Ya, tapi kalau gue nggak bisa pakai warna ini, oke, Wet. Kancingnya gatel, iya, Wet. Ini nggak sesuai sama visi misi kita, oke, Wet. Ini stylingnya nggak bener, baik, Wet. Harusnya warnanya nggak gini, nggak hidup, oke, Wet. Orang tuh emang gue gitu. Emang gue gitu. Orang tuh pikir gue ya gini. Gue. Ada yang komentar gini, buset baju aja pakai visi misi, pakai. Sorry, nggak bisa. Semua itu harus jelas arahnya, tidak bisa. Ini nyambung sebenarnya sama ada satu cerita yang gue nggak ceritain nih. Ketemu Indi. Ketemu Indi kawinan Luna kan. Jadi dia tuh kayaknya pingin komentar baju lo gebiar banget ya Nek di podcast lo gitu. Dia tuh mau komentar itu sesungguhnya. Jadi dia bilang ini, Bo, congrats ya, from the bottom of my heart. Congratulations for the very good program. By the way, gue janji sama Indi untuk ngundang Indi ke Duet With. Gue mau kita ngobrol bertiga sama dia. Gue bilang nanti buat yang next shooting ya. Terus lu mau nggak? Ntar gue lagi dibilang pemaksaan kehendak. Lu gue kalau gue yang ngomong beride kan lu gini, oke nanti. Tapi kalau idenya datang dari kepala lo akan lucu ya Nek gitu. Lu kan emang Oke, gue lanjut ya. Terus abis terus ini tuh nyambung sebenarnya. Terus dia bilang, congratulations from the bottom of my heart for the very beautiful program. Programnya sukses banget, orang ngomongin, visualnya bagus banget gitu dia bilang. Terus dia bilang gini, gue sih cuman pesan satu, dia ya, Indi Barens ya sebagai sesepuh dunia per-MC-an dan host Indonesia ya. Dia bilang gini, gue cuman pesan satu, dulu tuh gue kerja sama Insaf almarhum, gue kerja sama dia, nyebut beberapa nama lagi lah gitu ya. Gue tahu perasaan lo, dia bilang gitu. Diterima aja ya, Bo. Terus gue gini, gue berusaha untuk kemana ya arahnya ya. Satu itu kan, diterima aja, Bo, yang legowo. Gue pertama kali ketemu gue masih, oh iya. Kedua, dia kan gitu ya, kalau itu tuh ngulang terus kan. Bo, pokoknya pesen gue cuma satu, terima aja ya, Bo, gitu. Oke, ketiga gue mulai gini, ini part mananya ya. Ternyata acuannya adalah masalah kegebiaran baju kita. Dia tuh kan paling suka komentar ya masalah baju ya. Au gitu kan, dia suka gitu kan. Terus gue gini, diterima aja kalau mungkin lo rasa-rasa lo nggak cocok gitu, lo iyain aja gitu ya. Terus dalam hati gue pikir itu semua keinginan gue. Iya. Sebagaimana Bu Vero pikir dandanan itu tuh keinginan gue. Diterima aja. Mungkin dia referring waktu dia kerja sama Insaf. Kan kayak Becky juga suka cerita, aduh Insaf tuh ngatur, Bo, mau pakai baju apa? Temen gue harus keren gitu kan. Pasti dia gitu kan sama Insaf. Referring ya. ke situ. Iya, dia pikir itu semua gue yang ngatur. Karena semua teman-teman MC gue tuh kalau MC perempuan katanya beban, Bo, kalau MC-nya sama gue. Pasti gini, aduh baju jangan salah, rambut jangan salah, makeup jangan salah. Gue tuh gak pernah bawel. Diterima aja. Ya soalnya kan gue hari-harinya polos ya. Tiba-tiba begitu masuk set, Allahu Akbar.
Itu tuh kayak ibarat kata tuh ya. Oke, ini gue klarifikasi, geng. Gue klarifikasi. Sambil tap-tap, jangan lupa ini baru 800.000 likes-nya. Gue tuh klarifikasi. Podcast duet itu duet with. Memang kadang-kadang gue suka ayam. Apa nih baju bulu? Suka. Ada perasaan itu tuh ada gitu ya. Tapi sesungguhnya itu tuh kayak jadi saatnya untuk gue berekspresi setelah gue selalu polos di hari-hari gue. Jadi kadang-kadang gue juga nerima bajunya Dave tuh gue ini. Oke, gue coba. Bisa nggak nih gue? Jadi Oki Asokawati membawakan baju ini gitu. Iya, betul. Betul. Dan ya sebenarnya gue juga menikmati si Iwan itu kayak alter ego gue aja gitu. Satu, iya kan? Emang kita demen gitu apresiasi terhadap. Ya. Kenapa? Violin lagi? Ya? Kenapa? Masih 4 menit? Lah? Oh, dia bilang crazy. Oh. Aduh. Capek banget dah. TikTok akhir-akhir ini sensitif banget. Ya. Coba tap-tap dulu guys. Tap-tap. 4 menit nih untuk mencapai 1 juta. Kata Dave capek. Ya Allah capek. Oke lah, ya 910. Oke, gue tunggu sampai 1 juta untuk kita kemudian tutup. Dan besok kita ketemu lagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Oke guys. Ade-ade aja. 960.000. Oke, sedikit lagi. Masih bisa nih kayaknya Dave. Oh bukan, nggak bisa. Ada yang berusaha menggantikan Dave Hendrik tapi bukan dia, gue nggak terima. Oke, 1 juta. Terima kasih banyak guys. Ketemu lagi besok pagi jam 7 sampai jam 8. Bye-bye.